Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah sangat-sangat cinta ketimbang kepada yang lainnya. Di surat nomor 2 Al-Baqarah 165. Baik, hari ini kita akan belajar tentang halawatul iman. Bagaimana kita merasakan nikmatnya iman. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun," ada 3 hal. "Man kunna fihi wajada," apabila ada dalam diri seseorang, wajada bihinnal halawatul iman, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Jadi barang siapa ada 3 hal ini akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai keduanya. Ya, jadi cintanya kepada Allah, kepada Rasul itu lebih dibanding mencintai siapapun dan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hibbal mar'u atau mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqaddafa finnar. Yaitu benci untuk dikembalikan lagi menjadi kafir setelah Allah memberinya petunjuk, menyelamatkannya. Sebagaimana dia benci kalau harus dimasukkan ke neraka. Ini hadis sahih. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 ciri orang yang bisa merasakan halawatul iman. Nikmatnya iman. Hari ini kita akan langsung praktek insya Allah. Mak manu ngerasakan itu. Apakah kita semua ini sudah merasakan, sedang merasakan, atau belum pernah merasakan? Oke, mari kita lihat dulu di surat nomor 41. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka disebutkan orang-orang ini istiqomah, maka malaikat akan diutus kepada mereka sambil mengatakan, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian bersedih, bergembiralah dengan syurga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Itu di surat Fussilat, di surat nomor 41 ayat yang ke-30. Baik, kita jingok. Apa yang dimaksud istiqomah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menerangkan, istiqomah bukanlah kamu itu ngaji terus, sholat
terus, baik terus, itu tidak mungkin pacak. Tidak mungkin ada orang yang bisa seperti itu. Terus rajin, terus semangat. Ini kita pengajian kita ini baik kan jumlahnya kan dari berapa yang hadir ini kan naik turun juga ini. Ya, apakah ini disebut tidak istiqomah? Ya, kalau istiqomah itu harus misalnya jumlah yang ikut pengajian adalah misalnya 100 orang, maka terus jumlahnya 100 orang itu baru istiqomah. Itu nggak bisa seperti itu. Kata Abu Bakar Siddiq, bukan karena dia amalannya ini segala macam, tapi karena ini. Ada disebutkan di Al-Quran di surat nomor 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang yang aman, orang yang istiqomah tadi, dan mereka orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang istiqomah itu cukuplah dia orang yang tidak syirik. Tolong camkan, orang yang tidak syirik itu adalah orang yang istiqomah. Orang yang tidak syirik itu bisa baik dia jatuh sedang jatuh dalam maksiat. Bisa baik jatuh dalam keadaan malas dan sebagainya. Tapi dia tidak berbuat syirik, maka inilah orang yang disebut istiqomah. Ini dulu. Nah, hari ini kita harus sampai kepada itu. Orang yang istiqomah, yang tidak berbuat syirik, artinya mantap dalam ketauhidan, adalah orang yang bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Ya, manisnya iman. Tadi ciri manisnya iman ada 3. Galo-galo itu muaranya ada pada ketauhidan. Karena itu ulama menyimpulkan untuk merasakan manisnya iman, kita mesti berilmu. Tolong camkan, mesti berilmu. Ilmu dalam hal ini adalah ilmu tauhid. Maka pagi ini saya ingin ngajak kepada kita semua untuk kembali mengingat-ingat tentang tauhid kita. Tentang tauhid kita. Baik, 1. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar? Pertanyaan saya, syahadat artinya tahu tak? Di Al-Quran di surat Ali Imran juga disebutkan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Allah, kami beriman. Kita ini beriman sudah. Kepada apa yang engkau turunkan yaitu Al-Quran, dan kami mengikut Rasulmu. Kita sudah ikut Rasul ini. Sunnah ini, pengajian ini sunnah. Ya, ya. Faktubna, catatlah kami, ya, sebagai orang-orang yang bersyahadat. Paham tidak kira-kira? Kita ini untuk menjadi orang beriman harus mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi tadi di ayat ini masih minta dicatat sebagai orang yang bersyahadat. Berarti ada makna yang sangat mendalam dari syahadat ini. Maka saya sampaikan saja pagi ini, ringkasnya saja. Makna syahadat itu setidaknya 2. 1 adalah ikrar. Ikrar atau declare bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya pernyataan. Payung. Jadi ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita sedang membuat pernyataan. Sekarang saya tanya, sudah pernah membuat surat pernyataan belum? Apa baik? Sudah pernah? Pernah kan? Tidak mungkin tidak. Nak ngelamar gawean ada tidak membuat surat pernyataan? Bahkan nak sekolah ada kan surat pernyataan, benar? Bahkan wali murid ada pernyataan ini. Ini kita di Al-Furqan ini ada enggak wali murid buat pernyataan? Ada. Kalau udah ada bahaya itu kaget kan. Orang tua murid dikit-dikit nuntut, dikit-dikit nuntut. Ya, harus buat pernyataan apa? Pernyataannya. Kalau murid buat pernyataan apa? Nama, Yuwono, nomor induk siswa, sekian-sekian-sekian. Menyatakan akan mentaati peraturan sekolah. Benar? Dan bersedia nanti dihukum kalau melanggar. Benar? Itulah pernyataan.
Jadi tolong camkan. Orang bersyahadat yang membuat pernyataan. Nama Yuwono. Nih, tempat tinggal Lembang. Menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Saya bersedia untuk dihukum kalau saya punya Tuhan selain Allah. Dan saya bersedia dihukum kalau saya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Kan gitu. Itu pernyataannya. Tanda tangan di atas materai. Benar? Nah itu nanti akan ditanya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang apa yang kamu nyatakan itu tadi. Paham? Ini mudahnya saja. Contoh, burung emprit. Burung emprit itu apa? Burung pipit. Yang kecil itu bersyahadat. Ketika dia mengambil air bolak-balik untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu membuat pernyataan itu. Bahkan pernyataannya itu dilaksanakan oleh dia. Maka diketahui oleh cicak. Ya tidak mungkinlah api itu padam dengan disembur pakai banyu yang ada di mulut burung emprit, burung pipit tadi. Tapi burung pipit tadi ngomong apa? Aku tahu ini tidak akan padam. Tapi ini adalah sudah pernyataan aku. Bahwa aku akan mengikuti kebenaran. Kalau bahasa mudah zaman sekarang ini sebentar lagi pemilu. Maka pilihlah kebaikan dan kebenaran. Itu baik. Kalau tidak mau itu kaki kamu ditanya. Bukan milih siapa yang mungkin pasti menang. Itu bukan. Nggak ada juga yang pasti menang siapa. Itu. Kati. Semua orang bisa meninggal kapanpun kan. Kita, caleg, capres, cawapres, cagup, cawako, cabub. Bisa tidak meninggal kalau? Kapan, Mek? Bisa. Maka jangan salah kita dalam membuat pernyataan. Jadi burung itu membuat pernyataan. Saya memilih untuk memadamkan api walaupun tidak akan padam. Tapi ini pilihan saya, kontribusi saya terhadap kebaikan. Bisa tidak kita mah itu? Ini baru pernyataan. Jadi ketika orang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, berarti saya menyatakan Tuhan saya hanyalah Allah, tidak pakai Tuhan yang lain. Nabi saya adalah Nabi Muhammad yang akan saya ikuti apa yang menjadi tingkah lakunya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu di Al-Qur'an dikatakan begitu. Apa-apa yang diperintahkan Rasulmu ikutilah. Apa-apa yang dilarangnya jauhilah. Itu di Al-Qur'an surat nomor 7. Jadi mah itu. Lebih kencang lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Nah, ikuti Rasul maksudnya. Maka Allah pasti mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu, memaafkan segala kesalahanmu. Keren. Nah, jadi arti syahadat artinya membuat pernyataan. Membuat pernyataan berarti boleh dituntut dari pernyataan. Boleh. Maka hati-hati gitu. Itu satu. Yang kedua, arti syahadat adalah wa'ad. Wa'ad atau misak atau janji. Janji. Jadi arti dari syahadat adalah janji. Saya sampaikan dalil yang mudah saja, yang ringan gitu kalau hafal. Al-wa'dud daini. Janji adalah hutang. Pertanyaan aku, orang kalau sudah meninggal punya utang, masih harus dibayar enggak? Jadi janji itu harus ditebus walaupun yang berjanji itu sudah meninggal. Hati-hati. Makanya zaman sekarang ini kembali contoh lagi. Paling enak contoh. Janji kampanye. Jangan coba-coba. Wongnya sudah meninggal, kandidat ini meninggal. Apalagi kalau tidak jadi. Yang jadi pun akan ditagih. Bukan masalah berapa periodenya dia memimpin. Tapi sampai kapanpun akan ditagih kalau dia sudah melakukan janji. Berat makanya. Sekarang berani tidak kamu berjanji kalau kamu itu tidak menguasai sesuatu? Berani tidak? Misalnya contoh, mohon maaf ini. Mohon maaf nih. Ada tidak yang berjanji bahwa saya menjamin bahwa nanti kalau saya terpilih
ya, negeri ini akan saya bawa makmur. Bisa enggak? Untuk bernapas saja kita butuh bantuan Allah. Jadi yang benar adalah yang tepat mungkin kalau orang mau ngomong nggak usah berjanji. Misalnya, insya Allah kalau saya terpilih, saya akan membawa kewenangan ini dengan usaha semaksimal mungkin dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan mari kita bekerja bersama-sama untuk kemanfaatan hidup ini. Keren. Makanya mohon maaf, pahami. Kekuasaan itu tetap di tangan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kekuasaan di tangan Allah. Maka orang yang jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, itu cuma dikasih kewenangan. Bukan kekuasaan. Tolong camkan. Kewenangan. Ini yang benar cara berpikirnya. Kewenangan. Seorang gubernur berwenang terhadap aturan di seluruh provinsi. Seorang wali kota berwenang terhadap aturan seluruh kota. Seorang presiden berwenang atas seorang kepala rumah tangga di rumah tangganya. Seorang pribadi macam saya terhadap diri sendiri punya kewenangan terhadap diri sendiri. Keren seperti itu. Itulah janji. Jadi kita hanya bisa berjanji itu sebenarnya dalam rangka untuk tauhid ini tadi. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya berjanji bahwasanya selama hidup saya tidak akan ada Tuhan selain Allah, dan saya berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Janji itu harus ditebus. Tebus dengan cara amal yang nyata. Amal nyata bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya adalah kita menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Itu bunyinya. Yaitu kita berjanji akan hanya menyembah Allah dengan ikhlas, lurus, tidak belok-belok. Maka kita setiap hari minta doa, ihdinas siratal mustaqim, supaya berada di jalan yang lurus. Itulah janji kita. Janji kita mah itu. Jadi kalau begitu orang bersyahadat tuh keren enggak? Maka tadi ada orang sudah beriman tapi minta dicatat sebagai orang yang bersyahadat. Perhatikan, jangan dibalik. Orang yang sudah beriman masih minta dicatat sebagai orang yang bersyahadat. Maksudnya adalah syahadat dengan hakikat yang sebenarnya. Kalau baru cuman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, titik, sudah habis itu. Apa maksudnya? Tidak tahu. Nah, kira-kira begitu kan? Maka sekarang kalau kita paham itu, kita akan bisa mulailah mencerna halawatul iman tadi, manisnya iman. Maka para ulama mengatakan untuk merasakan manisnya iman kita mesti berilmu. Makin berilmu berarti kita makin bisa merasakan manisnya iman. Ayo saya terangkan pelan-pelan satu persatu tadi dari 3, tapi ini keterangan hanya sekedar sesama kita lah. Anggaplah ini keseharian kita. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari mencintai siapapun dan kapanpun. Rasul pernah ngomong juga di tempat yang lainnya, bahwasanya cintailah oleh kamu siapa nak kamu cintai, tapi kamu pasti akan berpisah dengannya. Benar? Kita cinta tak sama wong tua kita? Cinta. Tapi suatu saat akan berpisah tak? Bisa. Saya sudah pisah sama ayah saya kecil. Sudah. Kan kira begitu. Pasti akan berpisah. Kita cinta tak dengan anak-anak kita? Cinta. Kakek berpisah tak? Senang tak senang pasti akan berpisah. Apa nak hidup 100 tahun lagi di Masjid Al-Furqan ini? Tidak mungkin seperti itu. Jadi karena itu cintailah Allah yang tidak akan pernah berpisah dengan kamu. Dan cintailah Rasulullah
Satu-satunya yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kamu di hari kiamat. Ila man adina lahur rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali hanya seseorang yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diterangkan sangat clear. Jadi cuman itu. Dan bahkan pertolongan Rasulullah adalah pertolongan yang bisa diandalkan dibanding amalan kita. Ini tolong camkan. Jadi jangan pernah kita merasa bangga sok paling benar, sok paling alim, sok paling beramal. Tidak ada apa-apanya. Sekarang mari kita ganti aja lah. Ganti apa yang sudah Allah berikan nikmat kepada kita kalau kita dengan beramal. Saya tanya, sholat paling kusuk, sholat subuh tadi berapa menit? Paling kusuk. Pernah tidak kamu sholat subuh setengah jam? Aku juga tidak pernah. Kamu ini. Rata-rata sholat subuh apa tuh? Kalau hari Jumat mungkin baca surat sajadah sama surat Al-Insan. Jadilah itu kira-kira sholat subuhnya sekitar 12 menit. Ya paling lama 15 menit. Itu sholat. Kalau rakaat pertama baca sajadah. Rakaat kedua Al-Insan. Hari Jumat. Kan itu disunahkan seperti itu. Itu sholat subuhnya hari Jumat itu paling kenceng lama-lama cuman ya 15 menit paling lama. Apalagi kalau cuman bacanya kulhu sama ina atoina. Itu 5 menit lah kira-kira. 5 menit. Bahkan kalau imam, tadi saya sholat subuh, saya jadi makmum. Bukan tadi, kemarin. Ya, jadi makmum, ngebut nih imamnya tuh. Baru Allahu Akbar, ruku. Kami kan juga, begitu imam ruku, baru kami ruku kan. Begitu kami ruku, imam, Sami Allahu liman hamidah. Cepat imam ini kan. Ya tapi tidak apa-apa lah kira-kira. Ya oke. Jadi intinya kita tidak akan ya mohon maaf sholat dengan kualitas yang terhebat. Itu yang kita andalkan. Sementara kebaikan Allah bisa tidak kita balas. 1 menit kita butuh 6 liter oksigen. 1 jam kita butuh 360 liter oksigen. 1 hari kita butuh 24 kali 360. Sama dengan 7.000, 8.000-an ya. 8.000 liter lah. 8.000 liter. Itu kalau mobil tangki itu, tangki yang mana tuh yang 8.000 liter? Yang besar. Setiap hari kita dikirim oksigen 1 tangki untuk 1 orang. Di rumah kita ada orang berapa? Wong 5 tangki. Siang ini berani ada yang ngomong, ya Allah tolong kirim 2 tangki baik, yang 3-nya udah usah nih, megap-megap kamu. Nah ini maka ada doa dalam sholat tahajud, saya bacakan nih, dalam sholat tahajud. Ya, Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah sesungguhnya ampunanmu lebih diandalkan ketimbang amalanku. Amalanku tidak ada apa-apa, tapi ampunanmu yang diandalkan. Jadi kita cuma minta maaf baik. Kira-kira mah ini. Saya kasih gambaran mudah mahasiswa. Saya dosen. Apalagi sudah profesor ini kan udah tahu lah. Ada dosen. Bahasa Palembang baik ini enak ya. Ini kalaupun ini ceramah ini bisa disimpan di mana apa disebarkan bahasa lain, tapi enaknya bahasa Palembang. Itu banyak mahasiswa saya itu datang minta nyawo. Nih. Minta nyawo. Jadi, ini, Prof, mohon Prof, bisa saya ujian. Kutanya, kamulah siap apa? Belum siap, Prof. Ngapa nak ujian? Karena waktunya sudah nak habis, Prof. Tahun depan, bulan depan kalau ada ujian, DO, Prof. Mana kira-kira? Jadi kalau ngelihat kesiapan, siap aja tidak. Tapi minta ujian, minta lulus pula. Kira-kira saya sebagai gurunya diminta mak itu kunjuk dan sudah tidak lulus baik kamu. Terpikir aku di rumah. Mana kalau mahasiswa S2, S3 kan sudah berbini, sudah beranak. Ada yang ngomong demi istri dan anak saya, Prof. Nah, tidak baca aku ngomong. Ya sudahlah, udah. Kamu ujian minimal lulus baiklah. Nih. Sekarang kamu gari dosen-dosen yang lain itu
Terutama yang kaget, yang nak nanyo-nanyo kamu itu kamu kompromi dulu, baru kita nanti ujian. Kaget gue koreksi lah. Seperti itu. Nah itu tadi makna bahwasanya amalan kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding ampunan Allah. Maka amalan kita nggak ada apa-apanya juga dibanding syafaat Rasulullah. Nanti Rasul memberi syafaat luar biasa. Rasul memberi syafaat itu keren itu. Jadi harapannya cuma itu. Maka sampai diperintahkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Solawatlah kita, cuman diminta solawat. Kata Rasul, setiap kamu sekali solawat, kamu akan dibalas 10. Satu kali solawat dibalas 10. Artinya kita sudah dicatat. Nih orang-orang dari Palembang ini solawat terus, sudah dicatat, ngetop. Suatu saat akan dikenal oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi ulangi ya. Saya ulangi runutnya ini. Hari ini kita belajar halawatul iman. Ada 3 ciri manisnya iman tadi. Orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang berilmu. Itu urutannya. Ilmu dalam hal ini untuk merasakan halawatul iman puncaknya adalah ilmu tauhid. Tadi ilmu tauhid kita singgung dikit adalah dalam hal ini adalah memahami makna syahadat. Syahadat tadi apa maknanya? Apa? Membuat pernyataan, yang kedua berjanji. Membuat pernyataan bisa dituntut, berjanji juga harus tunaikan. Maka kalau kita sudah menunaikan apa yang kita janjikan, maka kita sudah termasuk orang yang bersyahadat yang sebenarnya. Maka di Al-Quran dikatakan ada orang yang sudah beriman tapi masih minta dicatat sebagai orang yang bersyahadat. Karena kita ya juga itu. Kita ini belum tentu yang kita janjikan itu kita penuhi. Ya, maka sekarang terus berusaha untuk itu. Jadi sekali lagi satu. Makna halawatul iman tadi yang nomor 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih ketimbang mencintai siapapun dan apapun. Oke, saya cinta sama keluarga saya, tapi saya lebih cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Rasulullah. Saya cinta bahkan kepada diri saya sendiri. Sayang kepada diri sendiri. Tapi saya lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena ngerti. Contoh. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Jadi wajar kalau kita mencintai Allah lebih dari cinta kepada yang lainnya. Yang kedua. Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Umar pernah dites. Wahai Umar. Setelah Allah siapa yang kau cintai? Umar dengan mantap menjawab. Kan cerdas. Jenius beliau. Langsung jawab, saya ya Rasulullah. Wah, Kemudian Rasul nanya lagi. Kalau Rasul nanya 3 kali berarti jawabannya salah. Jadi siapa yang kau cintai setelah Allah wahai Umar? Saya ya Rasulullah. 3 kali ditanya, ngerti, Umar langsung nyambung. Salah berarti jawaban ini kan ini. Kalau kita galak sudah 3 kali pemilu masih dibudikan, masih juga laju. Bukan Umar gitu nih soalnya. Bukan Umar, ini guyonnya mak itu baik. Jadi maka Umar terus kemudian menyerahkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Maka kata Rasulullah, yang lebih dicintai setelah Allah ya bukan diri kamu sendiri bahkan, tapi aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal khusus. Allah menjadikan kekasihnya yang paling tinggi kedudukannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kehendaknya Allah. Tidak usah nak kita ribut-ributkan lagi. Maka yang bisa memberi syafaat dari anak keturunan Nabi Adam cuman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, ketika datang nanti manusia kepada Nabi Adam di hari kiamat, Nabi Adam tidak bisa nolong. Datang kepada Nabi Ibrahim tidak bisa nolong. Datang kepada Nabi Isa sampean juga tidak bisa nolong. Tapi hanya bisa ditolong oleh orang yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang contoh yang mudah. Ini guyon tapi nyelekit. Kita cinta tak dengan barang-barang milik kita? Kalau tidak, itu masukkanlah handphone itu ke kotak amal situ. Cinta kan? Bener kan? Teko sendal itu cinta tak ini? Kamu mau nyeker tak pulang ini? Enggak kan? Nah, senianan ini.
Maka ada orang yang kehilangan sendal di masjid, ribut sampai mengadu ke aparat. Ini adunian. Mana kira-kira? Nih, mestinya dia begini pemahamannya. Kalau kamu hilang sendal di masjid 10 kali, berarti kamu rajin ke masjid apa tidak? Rajin ke masjid. Kalau kamu tidak pernah ada sendal di masjid, berarti ke masjid tidak kamu? Nah, maka yang disusahkan adalah ketika orang tidak pernah ada sendalnya di masjid. Kalau hilang sendalnya di masjid itu malah mantep baik. Saya suatu saat ceramah di daerah seberang sana lah. Tidak usah disebut, saya tidak lemak nih. Seberang sana. Habis ceramah, aku ngomong itu tadi agak cerita-cerita tentang sendal. Habis ceramah, sendal aku hilang nih. Nih. Terus saya senyum, Pak RT-nya yang tidak keenaan. Maaf, Pak Dokter, katanya. Sendalnya hilang ya, pakai sendal saya aja. Tidak apa-apa. Kalau sendal aku hilang, berarti ada yang nak makainya. Berarti sendal aku itu walaupun bekas masih penuh manfaat. Selesai itu baik. Kenapa? Karena datang ke masjid untuk mencintai Allah, bukan untuk menjaga Nah itu kira-kira. Jadi mencintai Allah lebih dari kecintaan kepada yang lainnya. Senang tidak senang, kita akan ditinggal wafat oleh keluarga kita, anggota keluarga kita. Itu orang yang meninggal duluan itu kata Allah di Al-Quran, maulahumul haq. Maulahumul haq. Kembali kepada orang yang paling mencintainya, yaitu Allah. Orang yang sudah wafat itu adalah orang yang dicintai Allah, yang ditarik lagi oleh Allah untuk kembali kepadanya. Loh, orang diambil oleh yang mencintai kok kita ribut? Maka kita secara manusiawi boleh ribut. Laki-laki berduka 3 hari, perempuan boleh sampai 3 bulan. Negara itu. Jadi intinya manusiawinya boleh, tapi kita ingat sampai kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadinya dari Allah, dicintai Allah, sekarang kembali lagi kepada Allah untuk dicintai Allah. Selesai. Maka seperti itulah kecintaan kita. Maka kalau kita kehilangan barang, kecurian, kita mungkin apa segala macam itu, biasa baiklah. Biasa baik. Tidak usah nak ribut-ribut. Karena kita lebih cinta Allah ketimbang barang-barang itu tadi. Itu maksudnya. Ini tidak. Kehilangan sendal di masjid, tidak ke masjid lagi. Aneh. Nih. Ngapa cek tidak ke masjid lagi? Hilang terus sendal aku. Nih. Nah aneh. Ini logika. Ini senianan. Contoh. Ini pernah terjadi di masa Sayyidina Abu Bakar. Antum baca. Surat apa ya? Surat An-Nur. Surat nomor 24. Kisah tentang fitnah yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Itu ternyata yang memfitnah Aisyah adalah sepupunya sendiri. Yang mohon maaf kalau bahasa sekarang menuduh Aisyah selingkuh sama Sofwan. Nama yang laki-laki yang ngantar itu Sofwan. Itu yang nuduh selingkuh itu selidik punya selidik ternyata adalah sepupu dari Aisyah. Berarti keponakan dari Abu Bakar. Itu dikisahkan di Al-Qur'an. Sepupu Abu Bakar ini, sepupu Aisyah ini miskin. Hidupnya dinjuk makan oleh Abu Bakar. Mangko-mangko memfitnah Aisyah. Kira-kira mohon maaf tuh. Kalau kamu dipitnah oleh orang, marah tidak sama wong itu? Abu Bakar pun marah. Kata Abu Bakar, mulai sekarang tidak kunjuk lagi kamu. Nah, kemudian Allah mengatakan, tidak boleh, tidak layak mak itu. Tetap baik. Berbuat baik itu bukan karena ada kejadian ini, kejadian itu. Jadi tetap baik. Tetap kamu misalnya tadinya nunjuk jatah makan misalnya 5 juta sebulan. Tetap baik. Nunjuk dia 5 juta. Karena kamu bisa mampu untuk itu. Karena kita tidak. Kita pernah disakiti wong misalnya. Atau ketemu sama wong itu. Masih baik tak kita? Itu pertanyaan aku baik. Ya di awal-awal mungkin tidak. Maka kalau sudah belajar hari ini tetap baiklah. Tetap baik. Karena baiknya bukan karena orang itu. Tapi karena Allah. Karena kita mencintai Allah. Imam Ahmad bin Hambal ya. Atau Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad dari sini. Imam Ahmad. Itu pernah disuruh tetanggonya datang. Bolak-balik 3 kali. Datang pertama kata tetanggonya. Oh maaf.
bahasa Palembang baik, maaf mat, ini tidak jadi, balik. Sampai di rumah ditelepon lagi, mat datanglah mat, datang lagi. Habis itu, oh iyo, tidak jadi juga, nah, balik lagi. 3 kali mak itu bolak-balik. Kalau kamu kira-kira di mak itu kan mak mana? Marah tak gitu? Ya, kesel tak? Nah, Imam Ahmad ini senyum-senyum terus baik. Jadi yang tetangganya ini mikir, kamu kubudikan, tapi tetap senyum. Kenapa? Oh, masalah ini tadi diterangkan. Saya tadi datang itu karena perintah Allah. Ya, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim ya jarahu." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Di hadis yang lain dikatakan kalau tetangga ada kesusahan, kita hibur. Kalau ada tetangga mengundang, kita datang. Sampai di sini kamu nyuruh aku balik. Kalau ada tetangga nyuruh kamu balik, maka kamu balik. Itu bukan karena kamu, tapi karena aku mencintai Allah. Karena Allah. Paham? Jadi nggak ada hubungannya sama yang merintah ini tadi. Sama. Suatu saat anak saya disakiti orang. Ini anak saya. Ya kalau ini sudah tua ini pasti sudah banyak pernah disakiti segala macam. Anak saya ini kan baru kuliah ya. Baru kuliah diejek oleh dosen. Kemudian, alah kamu ini nggak bisa apa-apa. Anakku sedih. Ini, padahal dia sudah belajar. Kawannya juga. Bukan hanya ngejek, menghalangi segala macam itu. Nangis dia, ngadu, nelpon. Terus saya jawab, nak, kamu tidak boleh nangis. Nangis sebentar bolehlah. Habis ini senyum. Ngapa? Karena orang yang mengejek, orang yang menyakiti itu pasti sudah diketahui Allah. Diutus untuk menunjukkan di mana kelemahan kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu akan dilatih, kamu akan berhadapan dengan dunia nyata seperti itu. Jadi kamu bersyukur. Karena mencintai Allah. Jadi nggak ada yang jelek kalau kita mencintai Allah. Benar nggak sih? Disakiti orang berarti kita ini dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Disakiti orang berarti kita ditunjukkan mana jeleknya, benar? Misalnya orang nyakiti kita gara-gara benci sama kita. Berarti yang kita dibenci orang itu berarti sesuatu yang jelek dari kita kan? Kira-kira ditunjukkan oleh Allah. Jadi bersyukurlah kira-kira seperti itu. Jadi itu yang pertama. Ulangi, manisnya iman apabila kita betul-betul mencintai Allah dan Rasul lebih dari mencintai yang lain-lainnya. Oke, yang lain-lainnya. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah. Jadi itu kata Rasul, sampaikan kalau kamu cinta kepada saudaramu, inni uhibbuk. Mohon maaf, zaman sekarang banyak diselewengkan. Dikira cinta ini hanya diperbatasi masalah seksualitas. Saya cinta sama kamu tuh karena mungkin lanang betino atau segala macam. Bukan itu. Mencintai itu kata kuncinya adalah dalam bahasa ulama suka. Jadi kalau bahasa kerennya mudahnya begini. Saya mencintaimu berarti saya suka kepadamu. Saya tulis hari ini di Facebook. Coba kamu baca pelan-pelan. Coba misalnya, ada penjahat. Kamu ngomong, saya suka kepadamu. Wajar tak? Ya, kalau kamu belum belajar, kamu ngomong tak wajar. Tapi kalau kamu sudah belajar, kamu wajar. Pertanyaan saya, seorang penjahat ada tak kebaikannya? Ada tak? Seorang penjahat ada tak kebaikannya? Bukan perbuatan jahat. Ini penjahat, siko. Ada tak punya kebaikan? Pasti ada. Tak mungkin tak. Pasti ada. Saya kasih contoh di situ. Saya pernah jadi kepala puskesmas. Kemudian anak buah saya itu tukang maling obat. Masuk kerja malas-malesan. Kemudian sering mabok. Jadi apa lagi nak diambil dari itu? Tidak ada yang berani mengambil tindakan dia. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya jadi kepala puskesmas, saya suruh dia jadi sopir. Nyupirin aku. Karena saya tahu, sebenarnya dia punya kebaikan. Orangnya galak nolong. Nah ini kan baik nih. Aku jingok yang galak nolongnya, maboknya, malingnya, aku jingok. Maka saya cinta dia karena dia galak nolong. Maka saya taktiknya, saya ambil jadi sopir. Puskesmas zaman dulu masuk dari Senin sampai Sabtu. Kamu baca bayangkan, Senin sampai Sabtu. Berarti berani tidak dia mabok dari Senin sampai Sabtu?
Tidak berani, tidak mungkin nyupir sambil main. Iya dokter, tidak berani dia. Jadi aku tidak usah nak dakwah ceramah dia. Berhentilah maling, tidak usah. Kamu jadi supir aku. Wah senang dia jadi supir, keren lagi. Sampai dia diomongkan sama wong-wong di kampung gitu kan. Aku sekarang jadi supir, palak puskesmas, ini keren nih, keren. Tidak sempat lagi maling obat karena sama aku terus. Terus kalau nak mabuk sekarang cuman hari malam minggu, ahad itulah. Saya pernah itu telepon, bukan telepon, waktu itu kan telepon belum ada, tahun 97 itu ya ada lah, tapi sudah masih awal-awalnya lah, pokoknya tahun-tahun itu. Itu kaget aku ngubungi dia, misalnya aku Senin butuh, itu Minggu sore aku ke sana ngubungi dia. Apa dia kena? Iya Pak Dokter, saya istirahat dulu karena tadi malam habis mabok. Jadi malam Senin pun tidak berani mabok dia malam Senin nih, karena besoknya nak masuk gawe. Begitu. Kalau kita pandang itu semua kan enak gitu kan. Nggak ada yang menyebalkan. Yang menyebalkan itu yang kita benci. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kita jingok ini. Ini lebih kencang lagi di surat apa nih ya? Di surat An-Nisa. Ayo saya bacakan di surat An-Nisa. Ya, An-Nisa. Ini tentang suami istri, tapi ini berlaku untuk semuanya lah. Ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini berkaitan sama suami kepada istri. Wahai suami, kalau kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu suka pada istrimu, maka ketahuilah di balik yang kamu benci itu kebaikan istrimu lebih banyak. Sekarang ini kita ini galak, ya, bahasa Plembangnya itu terburu-buru. Nyingok bininya cerewet langsung benci itulah. Padahal di balik cerewetnya itu banyak kebaikan. Seorang istri yang cerewet itu pasti suaminya terawat dengan baik. Ya karena dikit-dikit nak tampil di cereweti, benar nih. Masuk bini aku kan? Ya bukan baca cerewet, tapi aku nak kesini tadi, nak kemana tadi? Nak ke Al-Furqan. Bagus nian baju itu. Iyo, sesuai saran kamu ini. Jangan sampai pergi itu ala kadarnya ini. Kan kalau aku pakai baju ala kadarnya kakek dia komentari, ngapa baju mak itu awak nak pengajian nak ketemu wong. Iyo ini. Hargailah dirimu. Panjang itu ngomongannya. Oh, panjang deh. Enak kan? Kebaikannya mana? Yang itu tadi. Kan kamu enak nyingok aku mak ini. Coba. Kalau kamu nyingok aku datang ini tadi dengan pakaian yang lusuh, kumel and dekil, terus aku ngomongnya agak sendu-sendu gitu. Hadirin, kita ini banyak masalah. Wih, jak nyeprop ini lagi. Kalut ini. Tapi kalau seperti ini, siapa yang tahu? Bahwa saya punya banyak problem segala macam, tidak tahu. Inilah bertauhid tadi. Maka mencintai orang lain karena Allah. Tidak akan mungkin. Seorang penjahat sekalipun pasti ada kebaikannya. Maka cintailah penjahat itu pada kebaikannya. Bukan penjahatnya, bukan kejahatannya. Tapi pada kebaikannya. Maka bisalah kita berdakwah di situ. Itu baru keren. Itu baru keren. Ini kan kita tidak. Anak-anak nakal, cerewet, ribut. Anak-anak galak di masjid ribut segala macam. Kita senang enggak? Tidak senang itu. Tapi ada senangnya yang lain dari anak-anak apa? Ketulusannya, benar? Ya tinggal kita pakai strategi baik. Yang maka saya selalu ngomong, kalau anak-anak ke masjid itu jangan dibiarkan sendiri. Tapi dampingi dengan orang tua. Itu aja caranya. Kalau didampingi wong tua, tidak usah dinasehati oleh wong tua itu. Cukup wong tuanya ikut hadir ke masjid, sholat bersama-sama. Kalau nak dikontrol nian, kalau saya dulu ngajari, saya sholat di ujung sana tuh. Ujung sana. Saya paling pinggir. Yang pinggir nempel tembok anak aku. Aku jago dari sebelah sini. Mana berani dia nak ribut-ribut. Kan? Samping aku. Kalau nak bergerak dikit, boleh saya megangnya kan. Selesai. Lama-lama tuh nak lama. Inilah walaupun ini terpaksa. Tapi pakai perjanjian. Begitu salam, boleh dia ribut. Tapi tidak di dalam masjid. Keluar. Selesai. Maka terbiasa. Kan begitu. Jangan kita benci. Wih budak
anak siapa lah cak belis kamu ini. Nah, padahal anak dia itu. Anak dia ini senianan ini. Aduh, mak itu. Paham? Jadi cinta orang kebaikannya. Jangan kamu pikirkan jingok yang karena keburukan atau apapun yang ini. Kalau cinta seperti itu, keren sudah. Keren ini, keren. Oke, yang ketiga, itu baru halawatul iman, nikmat iman. Yang ketiga, benci untuk kembali menjadi jahat, menjadi kafir setelah Allah menjadikan kita baik. Contoh, pengajian ini baik tak? Tiap bulan kan ini, kata anggaplah saya tiap bulan ngisi ini. Ini baik tak? Kamu mestinya benci kalau tidak ada lagi pengajian. Kira-kira gitu kan? Kamu benci kalau kamu tidak bisa hadir ke pengajian. Karena nikmat pengajian ini. Woi, bonusnya luar biasa. Saya bacakan, masih ingat? Apa bonus pengajian ini? Nazarat alaihimus sakinah. Turun ketentraman. Berapa harga ketentraman? Berapa harga ketentraman? Banyak orang kaya itu tidak tentram, benar? Sekarang banyak yang bingsal kan? Siapa lah nak jadi presiden, nggak hancur kayak bisnis aku kan? Ini yang karena nggak tentram. Tapi kalau orang tentram, saya biasa baik. Siapa nak jadi presiden, lajulah. Tapi ingat tadi, soal pilihan kan tadi itu dari awal kan? Yang penting kita pilihannya bukan menang kalah. Di Al-Quran dikatakan nudawilu bainan nas. Waktu perang Badar, Nabi Muhammad menang atau kalah? Perang Uhud kalah. Apakah Nabi Muhammad adalah orang yang salah? Orang yang membela kesalahan? Nabi Muhammad tetap berada di jalan kebenaran. Maka yang tidak memilih Nabi Muhammad pada perang Uhud siapa? Siapa? Coba baca sejarahnya. Ini cara umum. Orang munafik. Waktu menjelang perang Uhud, begitu di perjalanan orang munafik mundur. Kalau bahasa sekarang ini, kalau kita sekarang menyaksikan pemilu ini, orang baik itu mungkin kalah. Terus kita mundur, tidak milih wong-wong baik. Berarti kita masuk kelompok orang itu. Mudah kan? Nah aku sekencengan karena ini hari ini kita belajar tentang tauhid itu. Bukan menang kalah. Kalau soal menang kalah bukan urusan. Nasib kita ditentukan manusia tidak? Tidak, ditentukan oleh Allah. Tapi pilihan kita itu akan ditanya. Tsumma alunna yauma idzin anin na'im. Walaupun cuma satu tarikan nafas akan ditanya. Wahai Yuwono, satu tarikan nafas kamu gunakan untuk apa? Apalagi pilihan. Oh ditanya nian. Waktu kamu pergi ke TPS itu, kamu pakai baju apa? Kamu jam berapa? Butuh waktu berapa lama? Siapa yang kamu pilih? Ditanya kalau oleh Allah. Ya, bukan masalah. Waktu kamu ke TPS dulu siapa yang menang jadinya? Tidak begitu Allah nanyanya. Siapa yang kamu pilih? Ketika kita ngomong, yang saya pilih ya Allah saudara-saudara saya seiman. Yang saya pilih ya Allah saudara-saudara saya yang punya akhlak yang baik. Sudah selesai. Itu. Kalau itu, maka kita bisa jawab. Coba kalau ngomong, yang saya pilih ya Allah adalah wong yang tidak keruan. Misalnya ini. Ngapa kamu pilih mak itu? Ujinya menang ya Allah. Ini. Kenyataannya mak mana? Menang. Terus kamu diinjak duit? Iyo. Berapa? 100.000. Untuk berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun itu ada sama dengan 1.800 hari. Hampir. Ya 1.700 hari lah. Ya. 100.000 bagi 1.700 hari. Ya Allah cek. Berapa rupiah? Itu regonyo. Ya. Permen harganya lebih mahal dari itu. Kamu lebih rendah dari permen. Iya ya Allah. Nyesel aku sama itu. Tapi lah mati nih Allah. Tak baca lagi balik. Nah. Ini benaran ini. Maka penyesalan yang paling besar ketika orang sudah di alam kubur. Oke, hadirinullah. Jadi yang ketiga, kita benci kalau harus kembali jahat, kembali jelek, kembali kafir, kembali pada kebiasaan-kebiasaan buruk setelah Allah menjadikan kebiasaan baik. Saya ingat dan ayahanda kita sedang sakit ya. Ya. Syafahullah. Mungkin sekarang lagi pemulihan ya. Ya pemulihan, tapi pokoknya ya sebenarnya kalau pakai bahasa kan katanya jantung. Bahasa saya kalau saya dikasih minta pendapat cuma siko, jantung tua. Itu baik. Jantung tua, kalau bahasa kedokteran ASHD.
Saya ada jantung tua lah. Jantung tua itu ya mak mano, namanya jantung tua. Ya tidak pacak. Kalau ibarat di sini itu hari Minggu nih, kamu nyengok lah. Peralatan-peralatan yang sudah tua ada di Cinde sana. Nah itu katanya. Kalau yang masih baru-baru ada di toko. Kan itu Pak gara-gara itu. Ingat-ingat. Kalau kamu nak pengen cepat yang di Cinde sana, cepatlah. Tapi beliau kan luar biasa, sudah 80 lebih. Artinya memang secara proses itu dipakai sudah 84 tahun. Dan kamu lihat nih, jantung itu memompa darah juga setiap kali pompa namanya stroke volume, sekali itu setengah liter. Setengah liter. Jantung bergerak sesuai nadi. Nadi kita rata-rata 80. Jadi 1 menit itu jantung memompa 40 liter. 1 menit 40 liter. 1 jam berapa? 40 kali 60 berapa? Benar ya? 2400 liter, Cek. 2400 liter. Berapa galon? Galon aqua itu. Galon banyu itu kan 20 liter, 19 liter, 20 liter. Itu 1 jam pompa jantung. Mak itu pompa di rumah kita itu pompa banyu itu beda, mak itu. Kita bayar banyu paling-paling cuma berapa ribu kan? 100.000, 200.000 untuk di rumah, untuk di rumah. Saking pompa itu tidak boleh kencengan biasa we. Cet, pompa, cet, pompa. Ini jantung, tep 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 tep. Kita tidur berhenti tidak jantung? Apa kamu pengen jantung istirahatlah ini? Kamu caknya pompa lah capek nian, ini. Kalau berani mah itu lajulah, ini. Nah ini. Maka kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita benci kalau harus dibalikkan pada kebiasaan jelek. Saya mau sampaikan tentang ayahanda lah kira-kira. Dari tahun 2000-an awal, memulai Al-Furqan ini, anggaplah nih, itu memulai ini adalah memulai kebaikan. Benar? Ado ini sampai sekarang sudah beranak pinak. Ya, bukan anak keturunan, anak pinak ini. Sekolah ini, besar tak sekolah ini dibanding dulu? Besar. Yang kedua, sudah ada cabang lagi di mana tuh? Kilometer 8 itu apa itu? Itu ada kan? Kemudian sudah pula mendirikan rumah sakit. Sebentar lagi juga kemarin merintis sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Mungkin ada yang lain-lain lagi. Itu berkembang terus, itu kebaikan. Maka kita benci kalau harus regresi lagi. Maka kita ini penerusnya. Ini anggaplah ini kita penerusnya, kalau termasuk saya ini penerusnya. Nak jago warisan ini. Ingat, nak jago warisan ini. Supaya ini tetap berjalan terus. Rumah sakit harus bagus Pak Rudi terus. Sampai seterusnya. Jangan rumah sakit selama kita masih bisa berusaha harus terus ditingkatkan. Kemarin mohon maaf. Kenapa salah satunya saya ajak dengan insya Allah kalau ini bisa berdiri fakultas kedokteran. Nanti dampaknya setelah berdiri fakultas kedokteran. Itu harus diakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan. Kalau grade rumah sakit pendidikan itu lebih tinggi ketimbang grade rumah sakit biasa. Dan nanti fasilitas rumah sakit pendidikan harus disediakan oleh partnernya, yaitu kami. Bukan rumah sakit itu sendiri yang menyediakan. Ya, misalnya kan harus ada tempat untuk belajar, tempat untuk ini, tempat untuk itu, segala macam. Harus ada biaya dosen. Jadi dokter-dokter di situ selain meriksa juga dapat uang untuk membimbing calon dokter. Kan keren. Dan juga ada secara umum, secara institusi, kami harus membayar ke institusi. Bahasa perannya uang kerjasama, kan begitu kan? Bagus tak kira-kira itu? Itu dalam rangka saya memikirkan supaya ini apa yang diwariskan oleh beliau ini, legacy ini. Kalau beliaunya sudah agak, katakanlah udah sepuh ini ya sudah itulah kemampuannya. Kaget dikit masuk rumah sakit, nak istirahat begitu. Jadi camkanlah. Ini yang ketiga, bahwa halawatul iman, manisnya iman itu adalah apabila kita benci kalau harus kembali lagi kepada kemunduran, keburukan. Jadi bukan masalah umur kita. Di sini ada Buya Reza, sudah pensiun. Beliau, saya kenal dari sebelum pensiun kan. Sampai sekarang tambah meningkat. Ini habis pensiun tambah terus semangat. Ya betul. Berarti benci harus balik lagi. Dulu kan, ya tahu dewek. Kalau di pekerjaan, di pegawai pemerintah itu, mah itu. Nak nerapkan kebaikan itu selalu ada restriksi, ada batasan. Kalau sekarang tambah bebas, kan sudah pensiun, nak ngapo gitu. Besok melakukan banyak hal yang kebaikan. Nah itu kira-kira. Selesailah kita hari ini membahas
halawatul iman. Saya simpulkan satu, halawatul iman bisa dirasakan kalau orang itu punya ilmu. Ilmunya adalah dalam hal ini ilmu tauhid. Maka benar-benarlah kita tadi mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kepada siapapun dan apapun. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah. Lihat apanya tadi? Kebaikannya. Maka kita bisa cinta pada siapapun. Termasuk orang-orang yang bukan muslim pun kita cinta. Asal ada kebaikan. Saya punya banyak teman yang bukan muslim. Saya cinta sama mereka. Ada kebaikannya. Maka kebaikan yang saya cintai. Maka mudah saya kalau mau berdakwah sama mereka. Karena saya cuma ngomong yang tentang kebaikan tadi. Tidak ngomong keburukannya. Bisa masuk ke situ. Nah, yang ketiga, benci kalau harus kita kembali pada hal-hal yang buruk atau kekafiran. Karena Allah sudah menyelamatkan kita pada hal-hal yang baik. Ini udah baik banget, udah baik. Udah seneng-seneng lah baiklah ini. Udah klop, udah clear. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, tadi disinggung tentang surat An-Nur ayat 22. Di mana asbabun nuzulnya memang dikarenakan dari awal surat An-Nur itu kelihatannya fitnah kepada Siti Aisyah. Nah dalam hal ini memang yang saya baca juga Rasulullah juga dalam tanda petik sempat terpengaruh. Sehingga beliau mendiamkan ketika istrinya nawarkan minum atau makan gitu ya. Dan ketika cerita dengan Abu Bakar, keluarlah statement Abu Bakar yang tidak akan memaafkan sepupunya tadi itu. Nah yang kaitan saya itu dengan Aisyah ini Pak Ustadz. Dengan izin Allah kan Aisyah itu sampai hari ini kalau kita dengar YouTube-nya Sabil Ahmad di Amerika itu selalu jadi celah bagi orang-orang non-muslim nyerang. Karena seolah Rasulullah itu pedofil. Walaupun dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sabil itu kalau memang itu suatu, pernikahan Aisyah itu suatu aib, yang paling banyak, yang paling gencar menyerang itu kan pasti Abu Lahab sama Abu Jahal. Tapi nggak pernah terberti begitu, artinya hal yang begitu pada saat itu biasa-biasa saja sebetulnya. Orang sekarang aja yang nilai menikahi begitu salah satu penyimpangan. Tapi saya menanyakan yang agak jauh sedikit Pak Prof. Kira-kira alasan apa Allah tidak mengkaruniakan keturunan kepada Siti Aisyah? Yang sampai hari ini saya pribadi juga masih mengkaji-kaji. Karena satu-satunya yang dinikahi Rasul dalam keadaan belum masih gadis. Tapi justru tidak dikarunia oleh anak. Dari satu referensi memang dikatakan bahwa tugas Aisyah itu merekam hukum-hukum tentang wanita yang tidak sempat didokumentasikan oleh Khadijah dan istri Rasul yang lain. Itu Pak Dokter, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan dulu keistimewaan Aisyah yang lainnya. Yang ini ada apa namanya? Justru ini bukan jadi kesepakatan, tapi jadi kontroversi di masa sahabat sekalipun, yaitu tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj. Perhatikan kalimatnya pelan-pelan. Oke. Itu di Al-Quran ada ayat bunyinya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Itu level Nabi Musa. Mohon maaf, itu level Nabi Musa. Ini level Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih, mohon maaf kalau pakai bahasa mudahnya, tentu lebih tinggi derajatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad pernah ngomong, andaikan Musa hidup di zaman aku, maka dia ikut aku. Berarti lebih tinggi Rasulullah secara kedudukan kerasulan. Nah, seperti lebih tinggi Rasulullah. Dan itu Rasulullah itu sampai di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Dalam bahasa yang letterlux, kira-kira kedekatan Rasulullah sama Allah itu lebih dekat ketimbang Nabi Musa kepada Allah. Maka pertanyaan Aisyah waktu itu adalah, ya Rasul, apakah engkau melihat Allah di situ? Atau kalau dalam bahasa keyakinan, tentu saja ya, semua orang yang sahabat itu yakin bahwa itu adalah ya mungkin ada nyatonya seperti itu. Tapi Aisyah mempatwakan sikok. Siapa yang mengatakan
Nabi Muhammad melihat apa? Allah secara langsung, sungguh dia telah berlebihan atau telah menyimpang. Pendapat Aisyah ini ditentang oleh seluruh sahabat. Tapi pendapat Aisyah inilah yang menyelamatkan umat sampai hari kiamat. Karena sampai sekarang level-level kita itu udah akan nyambung sampai ke seperti itu. Logika kita. Maka kalau dibilang ulama ini, dalam sekali ini terlepas dari jenis kelamin lanang betino. Maka Aisyah adalah orang yang paling unggul dalam segi ulama, dalam segi ilmu ini. Adapun hal-hal lainnya, misalnya tadi tentang kejadian fitnah tadi, kejadian perang Siffin yang dia bertengkar sama Sayyidina Ali segala macam, bahkan perang Jamal segala macam itu hal-hal itu adalah semuanya sudah kehendak Allah. Sebelum saya jawab yang ini tadi, semua sudah kehendak Allah. Oke. Nah kemudian subhanallah, saya juga nggak tahu, kita nggak tahu, tapi kita hanya justru makin mantap bahwasanya Allah itu sudah punya skenario sebelum segala sesuatunya ini diciptakan. Seperti di surat 57 ayat 22. Itu satu. Yang kedua, bukti sejarah itu menyebutkan clear bahwa walaupun sudah dinikahi, Aisyah itu tidak disenggol. Sampai dia balik, udah balik sebenarnya waktu itu mumayyiz lah gitu. Sampai dia memang tanda kutip pakai bahasa kita siap dan sebagainya secara manusiawi suami istri. Nah, kemudian sikap Rasulullah sangat adil dan kemudian memberi pendidikan Rasul sesuai porsinya. Termasuk adalah Aisyah di Madinah itu gaweannya adalah ngajari ibu-ibu dalam pelajaran ilmu khususnya tentang fikih wanita. Kalau tidak kata itu mungkin contoh salah satu yang nanyo tentang tampon head harus pakai pempes itu pakai apa tampon ini itu nanyonya sama di depan Aisyah. Maka kemudian intinya Rasul ngajari Aisyah yang menjawab kepada para perempuan kira gitu. Jadi kalau nggak ada Aisyah nggak ada. Nah, kemudian yang kedua hikmahnya bagaimana kenapa itu kok nggak ada keturunan segala macam itu. Itu juga semuanya adalah kehendaknya Allah. Karena kalau kita bandingkan dengan Nabi Zakaria agak sedikit kontras. Nabi Zakaria itu impossible untuk punya anak. Wa ra'sy syaiba wa imra'ati aqira. Rambut saya sudah memutih, sudah tua nian. Kamu nyingok, aku ini sudah tua belum? Sudah. Tadi saya ketemu wong waktu pengajian subuh tadi sama-sama sarapan sama dia kan di masjid itu ada ngadakan sarapan, kami sarapan. Samping aku tuh ngomong gitu, Prof ini kakak tingkatnya dokter ini ya. Yang ditanyo itu guru aku. Umurnya 16 tahun lebih tua dari aku. Dia nanya aku ini kakak kelasnya. Paham nih. Aku tidak saya sebut siapa. Ya, sampai dia ngajak foto. Nak aku kirimkan sama dia katanya. Aku ini kawan sekelasnya. Terus habis itu aku ngomong, maaf Kak Haji, aku ini muridnya. Aku hormat sama beliau karena beliau guru aku. Aku ini muridnya. Murid mak mano? Memang umur berapa kamu sekarang? 52. Jingok. Yo kamu tuh nyingok rambut sama wajah ini. Terus tambah dia tafsirannya bagus nih. Ini penjelasan ilmiahnya. Kuraso, Prof ini banyak mikir. Nah itulah mungkin. Ya sudah jadilah. Nah sama ini penjelasannya cuma sampai situ. Aisyah ini tadi tidak punya anak, penjelasannya cuma sampai situ. Artinya kalau pakai bahasa mudah, tugas seorang Aisyah selesai di dia. Tidak perlu diteruskan oleh keturunannya. Kira-kira itu. Kenapa Hasan Husin katakanlah wafat juga syahid, tapi masih punya keturunan? Karena dalam hadis dikatakan suatu saat nanti akan ada seorang imam yang namanya Imam Mahdi, namanya Muhammad dari keturunan Rasulullah. Berarti dari keturunan Hasan dan Husin. Maka itu masih diizinkan. Kira-kira itu sebutannya seperti itu. Nah, hadirahumullah. Jadi kalau soal itunya, tapi nanti penjelasan untuk orang lain ingat aja, pakai logika aja lah.
Kalau ada orang yang mencela istri Nabi, mencela Islam, mencela kaum muslimin ini, kamu jangan meloi, jangan kamu tambahi. Justru kita terangkan sesuai logika yang mudah saja kalau kita pacak. Tapi kalau tidak pacak, ya sudah saya kamu jawab dulu. Ya, logika yang pacak mudahnya itu aja. Sekarang kita balik, misalnya ada yang menuduh Aisyah segala macam itu. Ya buktinya apa? Terus apa yang kamu pahami segala macam ini? Apa ini pentingnya? Yang utamanya itu kan semuanya pada bermuanya pada Rasul, bukan pada siapapun. Tidak kata Aisyah, tidak kata siapapun juga tidak apa-apa. Yang penting ada Rasulullah. Kisahnya pun karena kisah Rasul sudah ditentukan bersama mereka-mereka ini. Luar biasa. Sampai kita ini, tolong camkan ini. Ini kita kabar gembira untuk kita kalau Rasul bersabda ini, clear. Siapa? Ayu afdalul iman. Siapa yang paling afdal imannya? Sahabat tentu jawab para sahabat, benar? Dijawab oleh Rasul. Kamu wajar beriman karena kamu bareng sama aku, nyingok aku. Nah ini ada orang yang cuma dengar nama aku beriman. Yalah kita. Mantap nih. Dan kita cuma baca. Mohon maaf. Kita diajari sholat dari siapa? Dari Rasul? Tidak. Nah, maka jangan sekali-kali ngomong, dikit-dikit ngomong bid'ah itu jangan. Nggak ngerti itu kan. Kita tuh diajari pasti dari guru kita. Guru kita dari guru-gurunya, ya, ngerti Rasul, nyingok Rasul, tidak nyingok. Jadi artinya kita ini cuman kalau pakai bahasa mudah ini, kita itu ngikuti sunnah Rasul karena baca baik. Ada satu masjid itu ditulis di depannya, sholat sunnah sebelum subuh lebih bagus dari dunia seisinya. Habis itu dia sholat, dia cuman gara-gara baca itu kan? Apa gara-gara ketemu Rasul? Tapi yakin tidak dia? Yakin, keren kan? Ada tak yang yakin mak itu? Kalau ada yang yakin mak itu keren ya. Zaman sekarang ini yang yakin mak itu yang yakin pada keburukan malah itu. Cuma nyinggung sedikit, aku setuju sama mamang ini. Setuju apanya, cek. Mestinya jingok dulu. Apa pikirannya, apa tingkah lakunya. Nah baru kita ngomong. Kan kita tuh setuju tadi sholat sunnah sebelum subuh lebih bagus dari dunia seisinya. Karena kita tahu itu yang digambar, yang ngomong itu siapa? Rasulullah. Rasulullah itu tingkah halnya mak mana? Dari yang kita baca, kita ketahui itu bagus. Maka kita beriman. Mohon maaf. Kalau ada yang membuat pernyataan, tapi pernyataan itu dari wong yang jahat, gara-gara itu. Kamu mikir-mikir, walaupun itu bagus misalnya. Walaupun itu bagus, tapi kamu masih mikir-mikir. Misalnya ada wong menyatakan, mak ini lah, kira-kira. Ya, wong menyatakan masih ini. Tidak apa-apa, bagus itu namanya Starbucks misalnya. Ini bagus itu Starbucks, itu tempat ngopi-ngopi segala macam gitu. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong karena yang punya. Padahal kita tahu bahwa royalti Starbucks itu digunakan asli itu. Kalau ini Starbucks udah confirm, ini udah confirm mereka. Kita tidak ngomongkan hal-hal yang tidak ilmiah, ini ilmiah. Dikonfirm memang itu langsung untuk di situ diberikan untuk memodali IDF, tentaranya Israel, dan itu digunakan untuk ya tentara Israel untuk menindas bangsa Palestina, saudara-saudara kita. Jadi itu hubungan langsung kira-kira sama itu. Nah kalau ngomong itu percaya enggak gitu. Kopinya memang percaya. Kopi Starbucks dari mana kamu tahu enggak? Suatu saat bos Starbucks tuh ngomong kopi yang Starbucks yang terenak itu dari Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Jadi jadi ada yang alasan kami ini ngopi Starbucks untuk melestarikan budaya lokal. Kan gitu deh. Yaitu kopi Sumatera Selatan. Iyo memang. Cuman dapatnya dari Lampung. Ya, yang orang Starbucks tuh ngomongnya katanya dari Lampung. Lampung itu selidik punya selidik ngambil kopi dari sini, dari Pagaralam dari Mano ini dibawalah ke Amerika. Itulah dianggap itu kopi yang terenak. Taunya dari Lampung. Wong Lampungnya ngomong dari Palembang. Nah, wong Palembangnya ngomong, mari kita ke Starbucks untuk melestarikan. Berarti ya tidak baca mak itu. Karena itu terkait sama hal yang buruk. Kira-kira itu. Jadi simpulannya hari ini kita sudah belajar sedikit banyak tentang halawatul iman. Tolong camkan untuk kita galau-galau. Seluruh manusia kita ini yang paling utama adalah terus harus bertambah ya ilmu dan kepahaman. Saya ulangi,
Maka kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perhatikan kalimatnya ini. Ini pendek tapi clear. Satu, bertambah ilmu. Yang kedua, diberi kepahaman. Jadi kalau ilmu bisa dipelajari supaya bertambah. Tapi kepahaman itu petunjuk dari Allah. Tolong camkan. Maka mintanya warzuqni fahma. Bukan warzidni fahma. Bukan tambahkan kebaikan. Bukan. Tapi tambahkan kepahaman. Kepahaman itu dari Allah. Tapi kepahaman itu akan probability-nya, kemungkinannya akan bertambah, akan terus bertambah, dapat kita kepahaman asal ilmu bertambah. Logikanya main ini, Ben. Kalau ilmu kita 1, kemungkinan pemahamannya berapa? 1 juga. Kalau ilmu kita 10, kemungkinan pemahamannya berapa? Ya kalau sempurna 10, anggaplah tidak sempurna. 5, berarti makin banyak ilmu akan makin mendapat kepahaman. Kira-kira begitu. Nah, seperti hari ini kita sudah belajar ilmu tentang sedikit banyak mengenal tentang halawatul iman, manisnya iman. Kalau tidak hadir ini kita tidak ngerti. Alhamdulillah nanti kalau ada rekamannya ini pun masih bisa, tapi rekaman tidak bisa dijadikan langsung ekspresi karena yang kamu nyingok yang aku sekarang di sini inilah. Tapi kalau yang direkaman itu sebenarnya Prof Yono lagi ngomong apa lah, gitu kan mungkin. Tapi jadilah, tidak apa-apa. Daripada tidak katik juga ini kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta. Wattaba'na rasula. Faktubna ma'a syahidin. Wahai Allah, kami beriman kepada Al-Quran. Dan kepada Rasulmu kami mengikutinya. Catatlah kami sebagai orang-orang yang bersyahadat. Yang memberi kesaksian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.